Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Untuk Pavard terlibat di gol bunuh dirinya Atlanta dan juga di golnya Barella ya, itu berasal dari sundulannya Pavard. Sedangkan Bastoni, dia terlibat melalui lemparan ke dalam ala Arhan. Wah, bagus banget nih Bastoni. Sekarang punya satu tambahan skill ya, yaitu lemparan ke dalam. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ini nih, baru namanya akhir pekan. Langit cerah, udara segar banget ya teman-teman. Sang juara Italia membuktikan diri. Bukan cuma sekedar menang, tetapi penampilan memukau dan wah, gol cantik tercipta. Tim kesayangan kita teman-teman kemarin malam membantai tanpa ampun 4-0 salah satu tim terbaik di Mercato musim ini, Atlanta. Gol pertama kita teman-teman, walaupun terhitungnya ini adalah bunuh diri dari Jimmy Stia, tetapi diawali build up khas Inzaghi Ball. Wah, yoi banget, Inzaghi Ball is back teman-teman. Bermula dari Hakan Calhanoglu sebagai jangkar lini tengah, passing dari wilayah permainan sendiri kepada Darmian. Lalu Darmian umpan pendek ke Mkhitaryan yang langsung diteruskan cepat saja kepada Pavard. Lalu kemudian Pavard mengembalikan bola tersebut ke Mkhitaryan menggunakan tumitnya teman-teman. Dan Mkhitaryan tanpa ragu memberikan umpan terobosan kepada Marcus Thuram. Ini sih sebetulnya maksudnya Thuram mau umpan silang ya ke Lautaro Martinez, tetapi bola yang dipotong oleh Jimmy Stia justru masuk ke gawang sendiri. Lalu kemudian gol kedua, lagi-lagi ada andil Pavard. Wah, gokil ya, Pavard membuktikan diri bahwa dia memang ada di kelas yang berbeda dengan Bisek. Bukan cuma solid di belakang, tetapi juga terlibat di gol-gol Inter, terlibat aktif di penyerangan Inter teman-teman. Gol kedua kita bermula dari lemparan ke dalam ala Arhan yang dilakukan Bastoni, lalu kemudian disambut oleh Pavard ya, disundul bolanya. Ini maksudnya Pavard mau memberikan bola ke rekan lainnya ya yang berada di dekat kotak penalti, tetapi bola tersebut dihalau oleh bek Atlanta. Nah, bola liar menggantung di kotak penalti Atlanta. Pavard menang duel udara dan bola sundulan dari Pavard mengarah ke bibir kotak penalti dan langsung disambut tendangan world class teman-teman, volley first time menggunakan kaki kiri oleh Barella. Jujur teman-teman, gue bingung nih menentukan mana yang lebih bagus, apakah golnya Barella atau selebrasinya. Gue suka banget ngelihat selebrasinya Barella ya, menunjukkan rasa puas dan gairah. Waduh, keren banget Barella. Lalu kemudian gol ketiga terjadi di awal babak kedua teman-teman. Diawali sama seperti gol kedua ya, melalui lemparan ke dalam ala Arhan yang dilakukan oleh Bastoni. Ini berarti Bastoni terlibat di 2 gol Inter ya. Lemparan ke dalam Bastoni disambut oleh bek Atlanta yang menghadirkan bola liar di bibir gawang Atlanta dekat dengan kiper teman-teman, dan Thuram memenangkan duel ya, berebut bola liar. Dia lebih cepat dalam menyambut bola. Lalu kemudian gol terakhir kita diawali dari Hakan Calhanoglu teman-teman. Serangan dari sisi kanan ya, crossing, kemudian umpannya sepertinya ini dimaksudkan kepada Di Marco, tetapi yang ngambil malah Thuram. Thuram menyundul bola tersebut diarahkan ke depan gawang Atlanta teman-teman. Di situ ada Mkhitaryan yang menyambut bola juga dengan sundulan. Bolanya maksudnya diarahkan ke Bastoni, tetapi bola lewat begitu saja. Nah, Thuram dengan gokilnya sigap ya teman-teman menyambut bola liar. Dia lagi-lagi menang duel dari Zappacosta. Dia lebih cepat dalam mencocor bola. Jadi hitungannya nih umpan 1-2 antara Thuram dan Mkhitaryan. Untuk Atlanta sendiri teman-teman, mereka punya satu peluang emas ya, tendangan keras dari Zappacosta. Dia bermain sebagai sayap kiri, cutting inside lalu shoot menggunakan kaki kanan. Tetapi Yann Sommer refleksnya luar biasa dan menjaga gawang tetap clean sheet. Karena kalau gue ingat-ingat, selebihnya Atlanta sama sekali tidak membahayakan gawang Sommer. Dan bahkan sebetulnya ya teman-teman, kita tuh harusnya mungkin bisa mencetak 3 sampai dengan 4 gol lagi. Kita bisa menang 8-0 di pertandingan ini. Kita punya peluang emas dari Marcus Thuram teman-teman di babak pertama, tetapi sayangnya dia egois banget padahal Mkhitaryan kosong. Marcus Thuram lebih memilih untuk shoot ya dan mengenai tiang. Lalu kemudian di babak kedua kita juga ada gol melalui Di Marco. Ini berawal dari Fratesi. Sebetulnya Fratesi maksudnya mau shoot ya, tapi kemudian mengenai Di Marco. Nah, itu sebetulnya bolanya kencang banget ya, karena bolanya bola shooting, tetapi Di Marco mampu kontrol bola dan menyontek masuk ke gawang Atlanta. Tetapi sayangnya tipis saja Di Marco sudah berada di posisi offside. Nah, lalu ini yang paling epic, kita punya 2 peluang emas lainnya dari Arnaud Taufik teman-teman. Bisa-bisanya posisi one on one Arnaud Taufik
tidak mampu ya menceploskan bola dengan dingin. Padahal menurut gua seorang penyerang tengah yang bermain untuk tim sebesar Inter harusnya lebih ganas dan lebih dingin dalam memanfaatkan situasi ini. Akan tetapi kalau di sosial media teman-teman, banyak yang memuji pilihan dari Arnautovic ya. Banyak yang bilang bahwa Arnautovic team player, dia lebih memilih memberikan assist ya kepada Taremi supaya Taremi membuka keran gol dan punya kepercayaan diri meningkat. Kalau menurut gue sih nggak gitu-gitu banget. Karena ini kalau dilihat dari umpannya juga umpan setengah hati anjir. Malah umpannya pelan. Dan dia kan juga tahu sendiri Taremi ini lagi dikerubutin orang sekampung. Ngapain pala dikasih bolanya ke Taremi? Mendingan dia selesaiin sendiri. Kalau gue ngelihatnya ini justru adalah soal mental ya. Arnautovic tidak berani lebih egois. Dia tidak berani finishing sendiri. Karena takut gagal dan dia akan dihujat-hujat. Jadi ya udahlah, lebih baik bolanya dikasih Taremi. Lalu dia bisa berdalih bahwa ini adalah keputusan dari seorang tim player. Lalu tidak lama kemudian teman-teman, Arnautovic lagi-lagi mendapatkan peluang umpan crossing dengan menggunakan kaki kiri ya dari Aslani. Itu bolanya berjarak tidak sampai 2 meter ya dari garis gawang. Bola penyelesaian dari Arnautovic menggunakan lutut cuma melambung saja ke atas mistar. Aduh, Arnautovic. Ini situasi yang sangat berbahaya teman-teman. Kalau penyerang kita tidak punya kemampuan finishing yang bagus ya, tidak klinis. Mungkin sekarang kita nggak marah nih karena kita menang 4-0. Tapi coba bayangkan kalau dalam 90 menit kita cuma punya 1-2 peluang dan peluangnya terbuang seperti ini, pasti marah banget. Kita harus ingat kejadian di partai musim lalu ya melawan Atletico. Andai saja saat itu Arnautovic mampu menyelesaikan 2 peluang emas dengan baik, kita pasti akan lolos dari Atletico. Tapi ternyata tidak. Nah, di pertandingan lawan Atlanta, kegagalan Arnautovic menyelesaikan 2 peluang. Wah, ini tanda bahaya. Arnautovic harus mengasah lagi kemampuannya dalam penyelesaian bola. Kalau dilihat dari statistik pertandingan teman-teman, penguasaan bola Inter unggul tipis saja 55-45, tidak seperti di 2 pertandingan sebelumnya Inter unggul jauh. Lalu untuk jumlah shotnya juga cuma unggul tipis, Inter 13, Atlanta 11. Tapi untuk jumlah shot on goalnya sangat jauh. Inter ada 4 shot on goal, yang mana 4-4-nya berujung gol. Kemudian Atlanta cuma ada 1 shot on goal, yaitu melalui Zappacosta. Dengan kemenangan ini teman-teman, kalau dari sisi klasemen ya tidak akan ada perubahan signifikan ya, karena baru ada di Giornata 3. Tapi ini menunjukkan bahwa performa Inter semakin meningkat ya di tiap Giornatanya. Kita mengawali musim ini di Giornata pertama dengan buruk ya, penampilan buruk di partai lawan Genoa, kemudian membaik di partai lawan Lecce, dan di partai lawan Atlanta kemarin malam Inzaghi ball is back. Namun teman-teman, sayangnya tren baik ini harus berhenti gara-gara international break. Aduh, semoga tidak menghentikan momentum, tidak membuat pemain-pemain kita menjadi cedera ya yang dipanggil oleh tim nasional. Karena setelah international break, wah ini baru jadwal super padat teman-teman. Kita akan menghadapi Monza dan setelah itu back to back berturut-turut ada pertandingan lawan City dan Milan. Di momen-momen inilah rotasi Inzaghi akan diuji. Oh ya teman-teman, banyak yang mengecilkan kemenangan kita atas Atlanta ya. Dibilangnya bahwa Atlanta belum 100% karena ditinggal oleh pemain-pemain pilar ya. Ditinggal oleh Cook Mainers, lalu kemudian Siamaka cedera, Scalvini juga cedera, Lukman juga belum bermain. Lalu kemudian Atlanta walaupun transfer window-nya bagus, tetapi pemain-pemain barunya belum solid. Jadi banyak yang mengecilkan bahwa kemenangan Inter ya ini semata-mata karena Atlantanya aja yang belum on fire, bukan karena Internya yang tampil bagus. Ya sudahlah ya teman-teman, nggak apa-apa mereka berpendapat seperti itu. Kemenangan tetaplah kemenangan. Kita membungkus 3 poin, penampilan semakin baik, dan tentu saja motivasi moral para pemain pasti meningkat. Dan lagi pula teman-teman, untuk jalannya pertandingan sebetulnya sudah dapat diprediksi ya. Ini kurang lebih sama seperti konten preview gue di video sebelumnya. Gue mengatakan bahwa Atlanta tajam di lini depan, bagus, mereka punya pemain-pemain luar biasa, ada Retegui, ada Samardzic. Akan tetapi Atlanta sangat goyang di lini belakang, jomplang ya antara kualitas lini depan dan lini belakang. Mereka sudah ditinggal Scalvini, lalu kemudian ditambah lagi ditinggal oleh Hin karena cedera di partai sebelumnya. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian seperti biasa, catatan menarik untuk pertandingan ini teman-teman. Yang pertama gue berikan kepada kakek wonderkid Mkhitaryan teman-teman. Buset, gak ada matinya. Main 90 menit dan bahkan penampilannya terus membaik.
Di pertandingan perdana dia buruk banget, salah satu penyebab kita tidak bisa menang ya di partai lawan Genoa. Lalu penampilannya membaik di partai lawan Lecce, dan kemarin di partai lawan Atalanta bagus banget. Gila ya teman-teman, ngeri banget. Lagi-lagi dikala Barella dan Calhanoglu ditarik, Mkhitaryan terus-terusan bermain 90 menit. Sepertinya memang Inzaghi Ball tidak bisa hidup tanpa Mkhitaryan. Dan bukan cuma Mkhitaryan teman-teman, kakek Acerbi yang berusia 102 tahun mainnya terengginas banget. Beberapa kali dia overlap ya, merangsek sampai ke depan. Sempat kakinya terkilir, kehabisan nafas. Gue pikir bakal meninggoy teman-teman. Itu De Vrij udah pemanasan ya di pinggir lapangan. Tapi ternyata Acerbi bermain 90 menit. Buset. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada center back kanan dan center back kiri kita yang bermain luar biasa, Pavard dan Bastoni teman-teman. Masing-masing terlibat di 2 gol Inter. Untuk Pavard terlibat di gol bunuh dirinya Atalanta dan juga di golnya Barella ya, itu berasal dari sundulannya Pavard. Sedangkan Bastoni dia terlibat melalui lemparan ke dalam ala Arhan. Wah, bagus banget nih Bastoni. Sekarang punya satu tambahan skill ya, yaitu lemparan ke dalam. Lalu kemudian catatan yang berikutnya tentu saja gue berikan kepada Marcus Thuram yang menjadi pemain terbaik di partai lawan Atalanta ya. Dia menerima Panini Award. Sejauh ini Thuram sudah mencetak 4 gol di 3 pertandingan teman-teman. Dan kalau menurut data Opta, Marcus Thuram adalah pemain Inter keempat yang mampu mencetak setidaknya 4 gol di 3 pertandingan perdana Serie A. Pemain lainnya yang mampu mencetak setidaknya 4 gol ada Lautaro Martinez, musim lalu mencetak 5 gol di 3 pertandingan teman-teman. Begitu juga Mauro Icardi mencetak 5 gol di musim 2017-2018, dan Christian Vieri mencetak 4 gol di 2 musim ya, yaitu 99-2000 dan 2002-2023. Lalu ada juga Christian Vieri 2 kali ya, dia mencetak 4 gol di 3 laga perdana, yaitu musim 99-2000 dan 2002-2003. Ini nih teman-teman yang sebetulnya kita sangat harapkan ada dalam diri Marcus Thuram ya. 2 hal yang sebetulnya perlu diperbaiki dari penampilan Marcus Thuram di musim lalu. Yang pertama adalah soal finishing, dan sekarang terlihat finishingnya semakin membaik. Dan yang kedua, kita membutuhkan Marcus Thuram lebih gahar, lebih tajam di depan gawang ketika Lautaro sedang anyep. Kalau di musim lalu ketika Lautaro jeblok, Marcus Thuram ikut-ikutan jeblok dan kita yang jadinya bingung. Nah, di awal musim ini kita beruntung banget ya. Ketika Lautaro Martinez belum menemukan performa terbaiknya, untungnya saja Marcus Thuram bisa mengisi. Dan jujur teman-teman, gue kasihan sih ini sama Lautaro Martinez. Mungkin dia akan stres juga ketika musim lalu di 3 pertandingan awal bisa cetak 5 gol. Sekarang di 3 pertandingan dia belum mencetak gol sama sekali. Semoga Lautaro Martinez bisa segera bangkit ya teman-teman. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada Nicolo Barella yang tampil bagus dan mencetak gol world class ya teman-teman. Ketika Barella tampil baik, maka lini tengah Inter juga akan baik-baik saja. Kalau diingat-ingat di paruh pertama musim lalu itu Barella underperform. Banyak yang bilang, wah ini musim terburuknya Barella. Saat itu lini tengah kita lumayan struggle ya, karena yang perform cuma Mkhitaryan dan Calhanoglu. Barella jeblok banget. Tapi kita agak beruntung karena punya Fratesi yang selalu tampil bagus ketika masuk dari bangku cadangan. Nah, di musim ini Barella sudah tampil bagus sejak Giornata pertama teman-teman. Dan satu hal lagi yang berbeda, yang meningkat gue lihat dari diri Barella adalah leadership. Ini di 3 Giornata pertama, Lautaro Martinez kan tidak bermain full ya. Bahkan di Giornata 2 dia absen sama sekali. Dan ketika Barella menyandang ban kapten, terlihat banget leadershipnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman tentang pertandingan lawan Atalanta di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.